Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau. Di video kali ini, gua hanya mau menjawab beberapa pertanyaan kalian karena jujur gua nggak bisa live karena posisi gua sekarang lagi di daerah perkampungan. Terus gua nggak bisa live, jadi banyak banget WhatsApp yang bertanya. Kebetulan gue juga tidak membawa handphone yang satunya, jadi handphone yang satunya tertinggal di Bandung ya. Nah, dari sekian banyaknya pertanyaan yang masuk ke Facebook ataupun ke Instagram, sepertinya ini harus gue jelaskan di video, ya. Oke, sebelum memulai ke video bahasannya, seperti biasa, buat yang belum subscribe, kalian harus subscribe channel ini karena nanti di 50.000 subscriber, gue akan bagi-bagi 50 kaos buat 50 orang pemenang. Terus juga agar kalian tidak ketinggalan berita-berita yang akan gue informasikan ke kalian. Kalian pun tahu sendiri kalau subscribe itu gratis. Nah, gue akan hitung 1-3, kalian harus subscribe channel ini ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Sorry kalau misalkan suara terus muka gue suaranya beda, terus juga keadaan muka gue lagi kurang sehat gitu. Jadi nggak apa-apa, gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, yang pertama, yang sering dipertanyakan kalian itu, waduh, sorry berisik ya. Nah oke, di bawah itu jalan raya jadi berisik. Pertanyaan pertama yang sering dipertanyakan kalian itu, apakah pemegang IC merah ataupun PR ya, permanent resident, itu sudah boleh balik kampung ke Indonesia atau belum? Ya. Nah, jadi dari awal pun memang si IC merah sudah boleh pulang, tetapi pada masa-masa PKP itu mereka banyak ditolak pulang melalui Pasir Gudang atau Stulang. Bahkan waktu itu sempat ada tulisan kalau misalkan yang IC merah itu tidak boleh pulang melalui Pasir Gudang dan melalui Stulang Laut. Tetapi banyak banget teman-teman kita yang dia pulang melalui KLIA dan mereka lolos ya, tetapi tetap mereka harus membawa surat tes PCR agar aman. Nah, untuk sekarang apakah bisa atau tidak? Untuk sekarang tetap masih bisa pulang. Jadi buat kalian untuk IC merah itu banyak kemudahan banget ya. Pulang dia ke Indonesia bisa, terus dia untuk masuk juga yang IC merah yang sebelumnya berada di Indonesia sekarang sudah bisa masuk ke Malaysia. Jadi dengan gampang banget masuknya, mudah banget. Sekarang di Malaysia pun tidak ada karantina lagi. Kalau waktu itu kan sempat diumumkan ya, jadi ada karantina 14 hari dan pemegang IC merah harus membayar perharinya Rp150 untuk biaya hotel, makan, dan lain-lain. Tetapi untuk sekarang itu tidak ada. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke Malaysia untuk IC merah itu cukup mengkarantina diri sendiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Ya. Jadi buat kalian, buat IC merah yang ada di Malaysia, silakan sudah boleh pulang, dan yang ada di Indonesia kalian sudah diperbolehkan masuk ke Malaysia. Nah, oke, itu jadi untuk IC merah ya, karena masih banyak juga yang bertanya tentang IC merah. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang banyak dipertanyakan kalian, yaitu tentang permit mati di kampung itu seperti apa. Nah, sebelumnya pernah gue jelaskan juga, karena gue sudah dapat jawaban dari pihak embassy Malaysia yang ada di Jakarta. Gue sudah bertanya ke sana. Nih, gue mewakili teman-teman PMI yang ada di Indonesia. Mereka mau masuk ke Malaysia tetapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena mereka
berpermit ya pastinya. Terus pihak eh, kerajaan Malaysia tidak memperbolehkan atau belum memperbolehkan mereka masuk ke Malaysia. Jadi seperti apa? Nah, penjelasannya yaitu kalau misalkan di antara kalian si permitnya mati di Indonesia pada masa PKP, PKPB atau PKPP, itu tidak akan ada masalah untuk nanti. Oke, nah jadi buat yang permitnya mati di masa PKP, PKPB atau PKPP itu tidak akan masalah. Tapi kalian harus pastikan juga ke majikan kalian, apakah kalian masih diperlukan untuk bekerja dengan majikan kalian atau dengan company di Malaysia itu atau tidak. Kalau misalkan tidak, takutnya maksudnya kalian harus meyakinkan dulu kalau misalkan kalian langsung pergi ke sana, takutnya si majikan kalian sudah memutuskan permit kalian dan sudah mencari pekerja yang baru. Jadi kalian harus pertanyakan ke pihak majikan kalian atau ke company dulu. Nah, nanti pada saat si Malaysia sudah dibuka, itu kalian bisa masuk ke Malaysia. Jadi tidak ada masalah. Nanti sampainya di Malaysia baru kalian menguruskan. Karena pihak imigrasi pun akan tahu kalau permit kalian itu matinya di masa masa pandemi ini dan tidak akan ada masalah. Nah, kalau untuk yang belum mati, yang baru mau mati sebulan lagi, 2 bulan lagi, silakan kalian hubungi majikan kalian atau company kalian, coba untuk daftarkan renewal. Jadi nanti didaftarkan dulu, setelah daftar nanti kalau misalkan sudah dibuka, baru kalian perpanjang. Karena sekarang pun gue yakin pihak pemerintah Malaysia pun atau immigration pun sudah tahu banyaknya PMI yang pulang ke Indonesia yang berpermit tidak bisa masuk ke Malaysia lagi. Ya, jadi akan mudah. Cuman kalau misalkan untuk pelancong, banyak juga yang bertanya kan pelancong itu kapan bisa masuk. Untuk pelancong itu masuk kita belum dapat informasi kapan lagi. Karena posisinya si Indonesia ini berada di zona merah ya. Nomor 1 di Asia yang coronanya terbanyak. Jadi untuk masuk ke Malaysia harus nunggu dulu informasi dari kerajaan Malaysia kalau warga Indonesia atau warga asing sudah diperbolehkan masuk ke Malaysia. Ya, seperti yang pernah gue jelaskan juga, ada beberapa negara itu, yang 6 negara itu lagi dibincangkan dulu, lagi dihubungi sama pihak kerajaan Malaysia untuk membicarakan nanti Grand Bubble itu seperti apa gitu. Karena banyak juga kan dampaknya bukan di satu negara, semua negara yang terdampak virus corona ini mereka kerugian banyak dari ekonomi, dari pariwisata dan yang lain-lain. Untuk pertanyaan yang banyak tuh ialah, Bang, kapan bisa bikin visa 3 bulan? Jujur saja ya, itu paspor di gua aja udah banyak banget ya. Mereka mau menguruskan visa 3 bulan atau sosial visa, tapi belum bisa. Ya, waktu itu di stop itu dari bulan Maret. Dari bulan Maret sudah stop, tidak bisa diuruskan lagi. Jadi sekarang pihak Embassy Malaysia dia tidak menerima dulu atau membuka dulu untuk visa sosial atau visa pelajar atau yang lain-lainnya, itu belum bisa. Tunggu sampai nanti Malaysia sudah mengumumkan warga asing boleh masuk, baru akan bisa diproses lagi. Buat teman-teman semua yang pernah berurusan dengan gua, paspornya yang masih ada di gua, mohon maaf, ini bukan kemauan kita, tapi ini karena keadaan, jadi kita simpan dulu, jadi kita pending dulu untuk pembuatan visa 3 bulannya, sabar aja. Nanti kalau misalkan sudah beres, pasti kita akan terus kabarkan ke kalian, akan langsung kita kabarkan ke kalian ya, jadi sabar aja dulu. Sekarang tidak bisa mengurus visa 3 bulan, dan kalaupun bisa, itu kalian tidak akan, misalkan visanya bisa jadi, kalaupun visa 3 bulan sudah bisa dibuat, tetap kalian tidak akan bisa berangkat ke Malaysia. Karena gue ada 5 paspor, waktu itu jadinya Maret, tapi akhirnya
maksudnya jadi visanya itu bulan Maret, visa 3 bulannya dia mau berangkat ditunda-tunda, akhirnya keburu corona, Malaysia ditutup, akhirnya dia tidak bisa berangkat gitu ya. Mungkin untuk informasi kali ini cukup sampai sini saja. Nanti kalau misalkan gue sudah kembali ke daerah kota, gue akan live lagi, jadi lebih enak kan live ya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia, yang selalu hadir di channel gue, yang selalu nonton video gue, yang selalu komen, selalu nge-like, selalu nge-share. Terima kasih ya. Jadi ini video ialah mewakili saja. Jadi banyak banget yang bertanya tentang yang tadi dijelaskan. Padahal pertanyaan-pertanyaan ini tuh sebelumnya pernah gue jelaskan di video sebelum-belum ini juga. Tapi mungkin di antara kalian banyak yang orang baru, belum nonton videonya, jadi mereka bertanya lagi. Oke, mungkin segitu saja untuk kali ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian harus subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, gue banyak ucapin terima kasih buat kalian semua ya. Gue Arya Bagat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.